Awal mula misteri Sabdo Palon. Di kaki Gunung Lawu, di antara kabut pagi yang menempel pada pepohonan purba, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Tlogopakis. Desa itu dikenal oleh penduduknya sebagai tempat di mana garis antara dunia nyata dan dunia gaib terasa sangat tipis. Dalam kesunyian desa, orang-orang masih mempercayai bisikan roh-roh leluhur yang dapat muncul melalui suara angin dan gemericik air sungai. Disinilah kisah tentang Sabdo Palon dimulai. Sosok yang bukan sekadar manusia biasa, namun seorang perantara antara dunia nyata dan alam spiritual. Tokoh utama narasi ini adalah Raden Wijaya, seorang pemuda desa berusia 25 tahun yang baru kembali dari kota besar. Wijaya dibesarkan dalam budaya modern, namun darah leluhur dan kisah spiritual dari neneknya membuatnya memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia datang ke desa bukan hanya untuk menenangkan hati setelah kehilangan orang tua, tetapi juga untuk memahami warisan spiritual keluarganya. Hari itu, suasana desa berbeda. Kabut tebal menutupi jalan setapak yang biasa dilewati anak-anak sekolah. Burung-burung enggan bersuara, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Wijaya berjalan di pinggir sungai yang mengalir di tepi desa. Matanya terpaku pada sebuah batu besar yang terlihat seperti telah menyimpan ratusan rahasia selama bertahun-tahun. Di sanalah ia merasakan pertama kali kehadiran Sabdo Palon, bukan melalui penglihatan, tetapi melalui desah angin yang seolah berbisik. Kau dipilih untuk melihat apa yang tak terlihat. Desa Tlogopakis memiliki legenda lama yang menceritakan tentang Sabdo Palon, seorang pertapa yang hidup ratusan tahun lalu. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk membaca masa depan dan memahami alam semesta melalui meditasi dan tarian ritual. Legenda itu mengatakan, Sabdo Palon pernah muncul dalam wujud seorang pemuda biasa untuk memberikan petunjuk kepada mereka yang tersesat, dan ketika waktunya tiba, ia akan menuntun jiwa yang mampu melihat dunia gaib agar menemukan keseimbangan antara hidup dan kematian. Saat Wijaya menelusuri sungai, ia menemukan sebuah bangunan tua yang terbuat dari kayu jati dan bambu, pendapa yang ditinggalkan oleh leluhur desa. Dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol mistis yang sulit dipahami oleh akal manusia. Namun, ada satu simbol yang membuat jantung Wijaya berdebar. Gambar seorang pria dengan mata menatap jauh ke langit, tangannya memegang tongkat kayu panjang, dan di sekelilingnya terdapat cahaya halus yang memancar dari bumi. Tanpa sadar, Wijaya merasa bahwa simbol itu berbicara kepadanya, menuntun pikirannya ke perjalanan spiritual yang belum pernah ia alami sebelumnya. Malam mulai turun, tetapi cahaya bulan menyinari permukaan sungai, menciptakan kilauan yang bergerak perlahan, seperti tarian roh. Wijaya duduk di tepi pendapa, menutup mata, dan mencoba mendengar. Suara angin, gemericik air, bahkan denyut bumi di bawah kakinya terasa seperti bahasa yang ingin dimengerti. Dalam ketenangan itu, sesosok bayangan muncul di ujung pendapa. Tubuhnya tinggi dan ramping, dengan jubah yang berkibar lembut. Sabdo Palon. Wajahnya samar, namun matanya tampak menembus waktu dan ruang. Raden Wijaya. Suara itu terdengar dalam kepalanya, bukan di telinganya. Kau telah dipanggil untuk melihat yang tak kasat mata, untuk memahami keseimbangan yang tersembunyi antara manusia dan alam. Jalanmu akan sulit, penuh rahasia dan bisikan yang bisa menyesatkan atau membimbing. Pilihan ada padamu. Di saat itu, Wijaya merasakan getaran aneh di seluruh tubuhnya, seolah dunia sekitarnya berhenti dan semua inderanya diperluas. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi, bukan halusinasi. Ini adalah panggilan spiritual, awal dari perjalanan yang akan menyingkap tabir mistis Sabdo Palon, dan mungkin juga misteri dalam dirinya sendiri. Malam itu, di kaki Gunung Lawu, sejarah dan legenda bertemu, dan seorang pemuda dari dunia modern mulai menapaki jalan spiritual yang belum pernah dilalui manusia biasa. Bisikan angin dan rahasia pendapa tua. Keesokan paginya, kabut masih menggantung di puncak Gunung Lawu, meski sinar matahari perlahan menembus celah-celah pepohonan. Raden Wijaya membuka matanya di pendapa tua, masih merasakan getaran malam sebelumnya, bisikan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya terasa lelah, namun jiwanya seakan terbang di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia berjalan menelusuri jalan setapak desa, melewati rumah-rumah panggung yang dibangun dari kayu jati tua.
Setiap langkahnya membangkitkan kenangan masa kecil. Ketika neneknya sering menceritakan legenda Sabdo Palon, sosok pertapa yang mampu melihat masa depan dan memahami pesan alam semesta. Kini, legenda itu tidak lagi terdengar seperti cerita dongeng. Ia merasakan ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Di tepian sungai, Wijaya bertemu dengan Sulastri, seorang wanita paruh baya yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Rambutnya memutih, wajahnya berkerut oleh waktu, tetapi matanya masih memancarkan ketajaman yang menakjubkan. Raden Wijaya, sapanya dengan suara lembut namun tegas. Aku tahu kau telah melihat sesuatu semalam. Sabdo Palon memilihmu, bukan kebetulan. Jika kau ingin memahami, kau harus datang ke hutan bambu di belakang desa. Di sanalah roh-roh leluhur menunggu untuk memberi petunjuk. Hati Wijaya berdebar. Ia menatap hutan bambu yang bergoyang tertiup angin pagi. Setiap daun seolah menari mengikuti irama yang tidak terlihat. Ia mengikuti Sulastri, melewati jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Aroma tanah basah, dedaunan yang lembab, dan udara pagi yang sejuk menciptakan suasana magis. Seakan hutan itu hidup dan menyambutnya. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah batu besar yang dipenuhi lumut hijau. Di sanalah Wijaya melihat simbol yang sama seperti di Pendapa. Figur manusia dengan tongkat kayu dan cahaya yang memancar dari bumi. Sulastri menunduk, menyentuh simbol itu dengan lembut. Ini adalah peta roh, Raden. Setiap simbol menceritakan perjalanan yang harus ditempuh oleh mereka yang dipilih Sabdo Palon. Tapi ingat, hanya mereka yang bersih jiwa dan tabah hati yang bisa memahaminya. Wijaya merasakan dingin menyusup ke tulang punggungnya, tapi ada rasa hangat yang aneh di hatinya, seakan energi dari batu itu menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Bagaimana aku tahu apa yang benar? Tanyanya. Sulastri tersenyum samar, wajahnya dipenuhi kerutan bijak. Kebenaran akan datang melalui bisikan angin, melalui suara alam yang kau pelajari untuk dengar. Sabdo Palon tidak mengajari dengan kata-kata. Ia membimbing dengan tanda-tanda, bayangan, dan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Seiring matahari semakin naik, hutan bambu berubah menjadi labirin cahaya dan bayangan. Wijaya merasakan angin yang berputar di sekelilingnya, membisikkan kata-kata yang samar namun berulang. Lihat, dengar, pahami, jangan takut. Ia menutup mata, mencoba menafsirkan pesan itu. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di antara batang bambu, menyerupai sosok yang sama seperti malam sebelumnya. Tinggi, ramping, dan dengan aura cahaya halus. Sabdo Palon. Raden Wijaya. Suara itu terdengar seperti gema di dalam kepala. Jalan yang kau pilih akan menentukan keseimbangan antara manusia dan alam. Kau akan menghadapi godaan, kebingungan, dan rasa takut. Tapi jangan lupa, roh yang kuat tidaklah yang tidak merasakan takut, melainkan yang mampu melangkah meski takut itu hadir. Wijaya membuka matanya, menemukan Sulastri mengamati dari jauh dengan mata penuh pengertian. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal menemukan Sabdo Palon, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Angin bambu terus berbisik, seakan mendorongnya maju. Ia tahu bahwa di pendapat tua, di batu berlumut, dan di hutan ini tersimpan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Rahasia yang akan menuntunnya melewati dunia nyata dan dunia gaib, menuju inti spiritual Sabdo Palon. Hari itu, langkahnya meninggalkan jejak di tanah basah, tetapi jejak itu lebih dari sekadar jejak kaki. Itu adalah permulaan perjalanan yang akan menguji keberanian, iman, dan pemahamannya tentang dunia yang tak terlihat. Gunung Lawu, Desa Tlogopakis, dan hutan bambu menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang pemuda yang kini mulai merasakan panggilan spiritual yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Rahasia hutan bambu dan pertemuan tak terduga. Hari mulai menua, dan sinar matahari menembus celah-celah bambu, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah. Raden Wijaya terus melangkah lebih dalam ke hutan. Hatinya campur aduk antara rasa takut dan penasaran. Suara burung yang biasanya riang kini terdengar jauh, tertelan oleh desah angin yang membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang lembab. Hutan ini bukan sekadar tempat,
melainkan labirin spiritual di mana setiap langkah bisa membuka rahasia tersembunyi atau menyesatkan jiwa yang tak siap. Di tengah perjalanan, Wijaya menemukan sebuah sungai kecil yang airnya jernih seperti kaca. Di seberang sungai, berdiri sosok seorang pemuda dengan rambut hitam panjang, wajahnya teduh, namun matanya tajam menatap Wijaya. Pemuda itu mengenakan jubah sederhana berwarna hijau gelap, dan di tangannya terdapat sebilah keris kecil yang tampak kuno. "Kau Raden Wijaya?" tanya pemuda itu. Suaranya lembut namun tegas. "Aku Bayu, penjaga rahasia hutan ini. Aku tahu mengapa kau dipanggil." Wijaya tercengang. Ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang sudah mengetahui kedatangannya, bahkan sebelum ia menyampaikan maksud hatinya. Aku hanya ingin memahami Sabdo Palon," jawab Wijaya. Bayu mengangguk. Wajahnya serius. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dan kau, Raden, telah terpilih untuk menjadi saksi sekaligus peserta dalam perjalanan ini. Bayu kemudian membawa Wijaya ke sebuah pohon tua. Akarnya menjalar menembus tanah seperti jaring yang hidup. Di bawah pohon itu terdapat lingkaran batu yang dihiasi simbol-simbol aneh, berbeda dengan yang pernah Wijaya lihat sebelumnya. Ini adalah altar roh, tempat di mana roh-roh leluhur berkomunikasi dengan mereka yang dipilih. Setiap simbol memiliki energi tersendiri. Jika kau bisa membaca aliran energi itu, kau akan memahami pesan yang tak diucapkan. Wijaya menunduk, mencoba menafsirkan simbol demi simbol. Bayu tersenyum tipis. "Rasa takut dan ragu adalah bagian dari perjalananmu. Jangan mencoba memahami dengan akal semata. Rasakan, dengarkan, biarkan jiwamu terbuka." Tak lama kemudian, angin di sekitar mereka berubah arah. Bisikan samar terdengar di telinga Wijaya, seperti nyanyian yang berasal dari bumi itu sendiri. Ia merasakan adanya kehadiran lain, sosok yang lebih halus dari Bayu, namun lebih kuat secara spiritual. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari balik pepohonan, membentuk sosok yang menyerupai Sabdo Palon, namun kali ini tampak lebih nyata dan berwibawa. "Raden Wijaya," suara itu bergema, "kau telah melewati awal uji keberanian. Tapi perjalananmu baru dimulai. Akan ada penghalang yang tak bisa kau lihat, dan teman yang datang tidak selalu membawa kebaikan. Pelajari dunia ini dengan hati, bukan hanya mata." Bayu menatap Wijaya. Itulah inti dari pelajaran Sabdo Palon. Dunia ini penuh bayangan yang memikat manusia untuk tersesat. Tapi mereka yang mampu melihat dengan hati akan menemukan jalan. Raden Wijaya mengangguk, merasakan adrenalin dan ketegangan yang bercampur. Malam mulai menelan hutan, tetapi cahaya bulan menembus celah bambu, menciptakan garis-garis terang di tanah. Setiap langkah Wijaya kini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Ia menyadari bahwa hutan ini, sungai, pohon tua, dan bahkan angin yang berbisik adalah guru yang menuntunnya untuk memahami Sabdo Palon lebih dalam. Sebelum berpisah, Bayu menepuk pundak Wijaya. "Besok, kau akan diuji dengan sesuatu yang lebih nyata. Persiapkan dirimu. Dunia yang kau kenal akan mulai bergeser, dan kau akan memahami bahwa legenda tidak pernah mati, ia hanya menunggu orang yang mampu melihatnya." Raden Wijaya berdiri di tengah hutan bambu, memandangi cahaya bulan yang menembus daun-daun, menyadari bahwa dunia yang ia kenal selama ini hanyalah permukaan. Di bawah lapisan kehidupan sehari-hari, terdapat rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Rahasia yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berani mendengar bisikan angin, memahami aliran energi, dan mengikuti panggilan spiritual Sabdo Palon. Ujian malam di lereng Lawu. Malam itu turun lebih cepat daripada biasanya di lereng Gunung Lawu. Kabut pekat menyelimuti desa Tlogo Pakis. Sementara suara serangga malam bersahut-sahutan menciptakan simfoni alam yang menegangkan. Raden Wijaya duduk di tepi sungai, mencoba menenangkan diri setelah pertemuan dengan Bayu. Ia merasakan kegelisahan yang aneh, antara takut, penasaran, dan kagum. Semuanya bercampur menjadi satu, menimbulkan sensasi yang membuatnya tak bisa tidur. Sulastri muncul dari balik pepohonan. Langkahnya ringan namun tegas. "Raden,"
Suaranya terdengar seperti angin yang lembut. Malam ini, kau akan menghadapi ujian pertamamu. Sabdo Palon ingin melihat apakah hatimu cukup kuat untuk menahan godaan dunia lain. Kau harus ke puncak bukit dekat hutan bambu. Di sana, bayangan akan menantimu. Langkah Wijaya terasa berat. Namun ia tahu ia harus menuruti arahan itu. Setiap langkah membawa bisikan angin yang berbeda. Beberapa seperti nyanyian lembut. Beberapa lain terdengar seperti tawa yang mengintimidasi. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa hutan malam tampak berbeda. Setiap bayangan pohon, setiap gemerisik daun, seakan hidup dan menonton perjalanannya. Di puncak bukit, ia menemukan lingkaran batu tua, mirip dengan altar di hutan bambu. Namun suasana di sini jauh lebih tegang. Udara terasa panas meski malam, dan cahaya bulan tampak redup seolah tertelan kabut. Dari kegelapan muncul sosok samar, tinggi, dengan mata bercahaya kemerahan. Bayangan itu bergerak dengan luwes, mendekati Wijaya, dan suaranya terdengar seperti gema dari jurang. Raden Wijaya, kau mencari Sabdo Palon, tapi apakah kau siap menghadapi dirimu sendiri? Banyak manusia tersesat karena ketakutan dan ambisi. Aku hadir untuk menguji hatimu. Rasa takut menyergap. Tapi Wijaya menatap lurus ke bayangan itu. Ia mengingat kata-kata Bayu dan Sulastri, bahwa hati yang bersih adalah satu-satunya pelindung. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mencoba mendengarkan bisikan alam. Angin malam membawa suara sungai, gemerisik daun, dan denyut bumi yang tersambung ke hatinya. Secara perlahan, bayangan itu mulai berubah. Wajahnya tak lagi menakutkan, tapi seperti cermin dari rasa takut sendiri. Ini, aku? Suara Wijaya terdengar lemah. Aku yang selalu ragu, yang takut gagal. Bayangan itu mengangguk. Mata merahnya memudar menjadi abu-abu. Betul, ketakutanmu adalah musuh terbesarmu. Jika kau bisa menatapnya tanpa lari, kau bisa memahami keseimbangan. Sabdo Palon tidak memberi jalan pintas. Kau harus melihat kegelapan untuk menemukan cahaya. Raden Wijaya membuka mata, dan mendadak ia merasakan energi yang kuat mengalir melalui seluruh tubuhnya. Tanah di bawahnya bergetar pelan. Angin membawa aroma tanah basah dan daun bambu. Ia merasakan kesatuan dengan alam, seolah setiap batu, sungai, pohon, dan kabut adalah bagian dari jiwanya. Dengan tekad yang lebih kuat, ia melangkah maju, menatap bayangan itu, dan berkata, "Aku tidak akan lari. Aku akan memahami, bukan menghindar." Bayangan itu tersenyum samar, lalu menghilang, meninggalkan hening malam yang begitu pekat hingga suara napasnya terdengar jelas. Cahaya bulan kembali menembus kabut, menyoroti lingkaran batu di puncak bukit. Di tengah hening, suara Sabdo Palon terdengar samar. "Raden Wijaya, malam ini kau belajar bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang melihat roh atau simbol, tapi tentang menghadapi diri sendiri. Ketakutan adalah jalan, bukan penghalang. Ingatlah ini." Saat Wijaya menuruni bukit menuju desa, ia merasa perubahan di dalam dirinya. Tubuhnya tetap manusia biasa, tapi jiwanya terasa lebih ringan, lebih kuat. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya ke dalam dunia spiritual membawa tantangan baru. Ujian bukan hanya dari makhluk gaib, tetapi dari hatinya sendiri. Di desa Tlogopakis, cahaya lampu rumah mulai menyala, menciptakan kontras hangat dengan kegelapan malam. Wijaya menatap langit, dan di antara kabut, ia melihat sosok samar Sabdo Palon berdiri jauh di puncak Gunung Lawu. Malam ini hanyalah awal. Perjalanan yang lebih berat dan penuh misteri menantinya. Tapi kini ia mulai percaya bahwa dengan hati yang bersih, panduan roh leluhur, dan keberanian, ia bisa menapaki jalan yang tidak semua manusia mampu mengerti. Bayangan di sungai malam. Beberapa malam setelah ujian di puncak bukit, Raden Wijaya kembali berjalan di tepian sungai dekat desa Tlogopakis. Airnya tenang, memantulkan cahaya bulan yang redup. Tapi di permukaan muncul riak yang tidak berasal dari angin. Sesuatu bergerak di dasar sungai, gelap dan misterius, seolah menunggu untuk muncul ke permukaan. Hati Wijaya berdebar, tapi ia mengingat pesan Sabdo Palon, hati yang bersih akan melihat kebenaran di balik bayangan.
Saat ia menatap ke arah riak itu, bayangan samar muncul dari air. Sosok perempuan muda. Wajahnya cantik namun ekspresinya sedih dan penuh amarah. Rambutnya panjang, basah, bergerak seirama gelombang sungai. Raden Wijaya. Suaranya terdengar seperti gema di telinga. Kau mencari Sabdo Palon, tapi apa kau siap melihat kegelapan manusia? Banyak yang tersesat karena ambisi, takut, dan keserakahan. Aku adalah salah satu ujian itu. Wijaya merasa hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Namun ia berdiri tegak. Aku tidak akan lari. Aku akan memahami apapun yang kau tunjukkan, jawabnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar hantu atau roh biasa. Ini ujian spiritual yang menantang keberaniannya sekaligus kesetiaannya terhadap jalan Sabdo Palon. Perempuan itu tersenyum tipis. Lalu air di sekitarnya berputar, membentuk lingkaran yang berkilau seperti cermin. Lihatlah, Raden. Dunia manusia penuh tipu daya. Kau akan diuji oleh yang terlihat dan tak terlihat. Kau bisa mengabaikan suara hatimu atau mengikuti bayangan yang menyesatkan. Dengan hati-hati, Wijaya melangkah mendekat. Bayangan itu menirukan gerakannya, seolah menempel pada setiap langkah. Tetapi ketika Wijaya menutup mata dan mendengarkan aliran angin, suara sungai, dan detak jantungnya sendiri, bayangan itu mulai memudar, terserap oleh cahaya bulan yang menembus permukaan air. Ia memahami, ujian bukan untuk ditaklukkan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kemampuan menatap dan memahami rasa takut serta kegelapan batin. Saat bayangan itu lenyap, muncul sosok Bayu dari tepi hutan. Raden Wijaya, katanya, kau telah melewati ujian malam ini dengan benar. Banyak manusia gagal karena mereka menyerah pada ketakutan atau keinginan sesaat. Tapi kau belajar untuk melihat di balik bayangan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu mulai selaras dengan aliran spiritual Sabdo Palon. Wijaya menghela napas. Tubuhnya lelah namun hatinya terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal menghadapi makhluk gaib, tetapi memahami diri sendiri, menghadapi rasa takut, dan menyeimbangkan antara keinginan duniawi dan panggilan spiritual. Sungai malam kini tampak tenang, hampir damai, seakan memberi penghormatan atas keberanian dan kesadaran barunya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari hutan bambu terdengar suara langkah berat, jauh lebih cepat dan agresif dibanding gerakan alam biasa. Sesuatu atau seseorang mendekat, dan energi yang keluar terasa berbeda, gelap, mengintimidasi, dan penuh niat tersembunyi. Bayu menatap Wijaya dengan serius. Ini adalah penghalang nyata pertama yang akan kau hadapi. Tak ada tanda yang bisa kau baca, hanya insting dan hati yang jernih yang bisa menuntunmu. Bayangan gelap itu muncul di tengah sungai, sosok tinggi berwajah samar, dengan aura hitam yang menyelimuti tubuhnya. Matanya bercahaya merah, menembus kegelapan malam. Raden Wijaya, suaranya menggema. Kau pikir perjalananmu mudah? Semua yang kau pelajari hanyalah permulaan. Dunia ini penuh godaan. Dan aku hadir untuk menguji kesetiaanmu. Jika hatimu goyah, kau akan tersesat selamanya. Wijaya menunduk sejenak, menenangkan napas, dan merasakan seluruh energi alam di sekitarnya. Angin malam, air sungai, bahkan gemerisik daun bambu menjadi guru yang menuntunnya. Ia melangkah maju, menatap bayangan itu, dan berkata dengan suara tegas, "Aku tidak akan menyerah. Jalan Sabdo Palon bukan untuk ditinggalkan karena takut. Aku siap menghadapi apapun yang muncul." Bayangan itu menatapnya lama, kemudian perlahan memudar ke dalam kegelapan, meninggalkan sunyi yang pekat. Bayu mendekat, menepuk bahunya, dan berkata, "Ingat, Raden Wijaya, ini baru awal. Dunia spiritual dan dunia manusia akan sering bertabrakan. Tapi kau mulai belajar untuk berdiri tegak di antara keduanya. Sabdo Palon menunggu saat kau siap melangkah lebih jauh." Malam itu, Wijaya duduk di tepian sungai, menatap cahaya bulan yang memantul di air. Hatinya mulai memahami satu hal penting. Perjalanan spiritual bukanlah tentang menghindari ketakutan atau kegelapan, tapi menghadapi dan memahami mereka. Dan malam ini, di tengah bayangan sungai yang misterius,
ia telah mengambil langkah pertama menuju pemahaman sejati tentang Sabdo Palon. Jejak masa lalu Sabdo Palon. Keesokan harinya, Raden Wijaya memutuskan untuk kembali ke pendapat tua di tepi desa. Hatinya masih dipenuhi gema ujian malam sebelumnya, namun rasa penasaran yang semakin dalam membuatnya tidak bisa tinggal diam. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Rahasia masa lalu Sabdo Palon yang selama ini tersembunyi di balik legenda dan simbol-simbol kuno. Di pendapa, Sulastri sudah menunggunya. Wajahnya tampak serius. Matanya seolah menembus waktu. Raden Wijaya, katanya, hari ini kau akan melihat sejarah yang jarang disentuh manusia. Sabdo Palon bukan hanya pertapa atau peramal. Ia adalah penjaga keseimbangan, yang hidup di antara dunia manusia dan alam gaib. Untuk memahami jalanmu, kau harus mengenal jejaknya di masa lalu. Sulastri membuka sebuah laci kayu tua dan mengeluarkan gulungan kertas kuno. Simbol-simbol mistis menghiasi setiap permukaannya, dan aroma dupa lawas memenuhi udara. Ini adalah manuskrip Lawu, warisan leluhur yang mencatat perjalanan Sabdo Palon. Setiap tanda bukan sekadar tulisan, mereka adalah energi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kau harus bisa merasakannya, bukan sekadar membaca. Wijaya membuka gulungan itu. Matanya menatap simbol demi simbol yang berputar dan berubah di bawah cahaya. Tiba-tiba, pandangannya kabur, dan ia merasakan tarikan kuat seolah ditarik ke dalam gulungan itu sendiri. Dunia di sekitarnya berubah menjadi lanskap masa lalu. Hutan yang lebih rimbun, sungai yang lebih deras, dan desa yang baru terbentuk di kaki Gunung Lawu. Di sana, ia melihat sosok seorang pria tinggi, berjubah putih dengan tongkat kayu panjang, Sabdo Palon Muda. Sabdo Palon Muda sedang berdiri di atas batu besar, dikelilingi oleh penduduk desa yang ketakutan. Angin berhembus kencang, membawa bisikan roh-roh alam. Kau harus belajar melihat dan mendengar, bukan hanya melihat dengan mata, kata Sabdo Palon Muda kepada seorang pemuda desa yang tampak ragu. Wijaya merasa terhipnotis. Ia melihat bagaimana Sabdo Palon membimbing orang-orang dengan ketenangan, namun tegas dalam menghadapi ketakutan mereka. Di tengah visi itu, muncul sosok gelap, bayangan yang sama seperti yang ia temui di sungai malam sebelumnya. Bayangan itu mencoba menakuti penduduk desa, memanipulasi rasa takut dan keserakahan mereka. Sabdo Palon Muda mengangkat tongkatnya, dan cahaya lembut memancar dari bumi, menciptakan penghalang energi yang menenangkan penduduk. Wijaya merasakan energi itu melalui tubuhnya, seolah ia ikut berada di sana, merasakan setiap detik perjuangan Sabdo Palon melawan kegelapan. Visi itu perlahan memudar, dan Wijaya kembali ke pendapa. Napasnya terengah-engah. Ia menyadari satu hal, ujian malam lalu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang sejarah panjang Sabdo Palon. Setiap bayangan, setiap godaan, adalah jejak dari pertempuran yang sama yang pernah dihadapi Sabdo Palon. Sulastri menatapnya dengan penuh arti. Raden, kau mulai memahami. Sabdo Palon bukan hanya sosok spiritual. Ia adalah cermin bagi setiap jiwa yang ingin menyeimbangkan kegelapan dan cahaya dalam diri mereka. Setiap pengalaman yang kau lalui malam lalu adalah pengulangan dari masa lalu. Ujian untuk memastikan bahwa kau mampu melanjutkan jalan ini. Wijaya menunduk, memikirkan semua yang telah terjadi. Sungai, hutan bambu, bayangan gelap, dan cahaya bulan malam itu. Semuanya kini tampak seperti bagian dari satu alur besar, yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ia menyadari bahwa memahami Sabdo Palon berarti memahami dirinya sendiri, dan bahwa perjalanan spiritual ini tidak akan pernah mudah. Sore itu, di pendapa tua, Wijaya duduk merenung. Cahaya matahari sore menembus atap bambu, menciptakan pola yang menari di lantai. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, penuh ujian dan misteri. Namun hatinya kini lebih tegar, jiwanya mulai selaras dengan aliran spiritual Sabdo Palon, dan rasa takut perlahan digantikan oleh tekad untuk menelusuri rahasia yang lebih dalam. Rahasia yang tersembunyi tidak hanya di desa Tlogopakis, tetapi juga di antara kabut, hutan, dan puncak Gunung Lawu yang abadi. Godaan di hutan hitam. Beberapa hari setelah melihat jejak masa lalu Sabdo Palon,
Raden Wijaya merasakan dorongan yang kuat untuk menelusuri bagian hutan Lawu yang belum pernah ia datangi, sebuah wilayah yang dikenal oleh penduduk desa sebagai hutan hitam. Kabarnya, di sanalah energi gelap terkonsentrasi, dan hanya mereka yang memiliki keberanian serta keteguhan hati yang dapat melewatinya tanpa tersesat. Sulastri menatap Wijaya dengan mata tajam. Hutan hitam berbeda dari hutan bambu yang biasa kau lalui. Kau akan menghadapi ilusi, godaan, dan ketakutan yang muncul dari dalam diri sendiri. Bahkan mereka yang pernah belajar dari Sabdo Palon bisa tersesat di sini jika hatinya tidak jernih. Dengan tekad bulat, Wijaya melangkah ke hutan hitam saat senja. Segera setelah memasuki batas hutan, suasana berubah drastis. Kabut tebal menutupi pandangan. Pohon-pohon tinggi tampak seperti menara gelap yang menelan cahaya. Angin malam berbisik lebih kencang, membawa aroma tanah lembab dan daun busuk, sementara suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan manusia yang samar. Di tengah perjalanan, Wijaya melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Awalnya ia mengira itu hanyalah hewan malam, tetapi bayangan itu kemudian menirukan bentuknya, persis seperti cermin dari dirinya sendiri. Raden Wijaya, suara itu terdengar dari bayangan. Kau berpikir dirimu kuat? Kau belum tahu seperti apa kegelapan sejati. Banyak yang tersesat karena percaya pada kekuatan semu. Apakah hatimu cukup tabah? Wijaya menunduk sejenak, menenangkan napasnya, lalu menatap bayangan itu. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian mental sekaligus spiritual, godaan untuk meragukan diri sendiri, untuk menyerah pada ketakutan dan ilusi yang diciptakan hutan. Ia mengingat kata-kata Sabdo Palon. Hati yang bersih akan menemukan jalan meski kegelapan menutupi pandangan. Ia melangkah lebih dalam, dan perlahan bayangan itu mulai memanifestasikan wujud yang berbeda. Sesekali menyerupai orang yang dikenal, sesekali sosok menakutkan, bahkan hewan buas yang mengintai. Setiap gerakan, setiap ilusi mencoba memancing rasa takut, rasa putus asa, atau bahkan kemarahan dalam dirinya. Namun Wijaya tetap fokus, membiarkan hatinya terbuka dan mendengarkan bisikan alam di sekitarnya. Gemerisik daun, aliran sungai jauh di hutan, dan desah angin. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari sebuah pohon tua. Di sana berdiri Bayu, menunggu dengan tenang. Raden Wijaya, katanya. Lihatlah, semua yang kau hadapi hanyalah bayangan dari ketakutanmu sendiri. Hutan hitam menuntut keberanian, bukan kekuatan. Kau telah belajar melihat, sekarang kau harus belajar merasakan. Wijaya menatap pohon tua itu, merasakan energi yang berbeda, bukan menakutkan, tapi menenangkan. Bayangan yang semula menakutkan kini mulai memudar, terserap ke dalam cahaya yang menenangkan. Ia menyadari bahwa hutan ini tidak memiliki kekuatan sendiri. Kekuatannya berasal dari ketakutan dan keraguan yang ada di dalam diri setiap orang yang melangkah ke dalamnya. Saat malam semakin pekat, Wijaya duduk di bawah pohon tua, menenangkan pikirannya, dan memusatkan energi batinnya. Perlahan ia merasakan keterhubungan dengan alam sekitar, dengan sungai, angin, bumi, dan roh-roh leluhur. Ia mengerti, hutan ini bukan hanya ujian fisik atau spiritual, tetapi cermin dari perjalanan setiap jiwa yang ingin selaras dengan jalan Sabdo Palon. Sebelum meninggalkan hutan hitam, Bayu menepuk bahu Wijaya. Kau telah melewati ujian ini dengan benar. Tapi ingat, setiap godaan berikutnya akan lebih sulit. Kekuatan Sabdo Palon bukan hanya soal kemampuan melihat, tapi juga tentang kesetiaan terhadap hati sendiri. Kau harus selalu waspada, karena kegelapan bisa muncul dari mana saja, dari orang, dari roh, bahkan dari dirimu sendiri. Raden Wijaya keluar dari hutan hitam dengan langkah mantap. Kabut mulai menipis. Cahaya bulan menyoroti jalan kembali ke desa. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghadapi makhluk gaib atau simbol spiritual, tetapi tentang memahami dirinya sendiri, menaklukkan ketakutan, dan menjaga keseimbangan antara cahaya dan gelap. Malam itu, ia benar-benar mulai merasakan jalan Sabdo Palon, sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir, namun penuh dengan pembelajaran, kesadaran, dan kekuatan batin. Rahasia terlarang di puncak Lawu. Beberapa hari setelah melewati hutan hitam, Raden Wijaya merasa ada panggilan yang lebih kuat dari sebelumnya.
panggilan yang membawanya ke puncak Gunung Lawu, tempat Sabdo Palon dulu menapaki perjalanan spiritual yang paling sakral. Angin dingin menyambutnya ketika ia menanjak melalui jalan setapak berbatu. Kabut tebal menutupi pandangan, dan hanya cahaya bulan yang memandu langkahnya. Sulastri menatapnya dengan pandangan serius sebelum berpisah di kaki gunung. Raden Wijaya, puncak Lawu adalah tempat rahasia terlarang. Di sini, tidak hanya kegelapan alam yang harus kau hadapi, tetapi juga kegelapan manusia. Banyak yang mencoba mencapai puncak, tapi gagal karena keserakahan dan ketakutan. Ingatlah, jangan biarkan ego dan amarah menguasai hatimu. Wijaya menatap ke atas. Puncak gunung tampak jauh dan misterius. Setiap langkah terasa berat, tapi hatinya dipenuhi tekad. Ia tahu perjalanan ini adalah ujian terakhir sebelum benar-benar memahami jalan Sabdo Palon. Semakin tinggi ia mendaki, semakin terasa energi spiritual di sekitarnya. Cahaya bulan bercampur dengan kabut, menciptakan ilusi yang membuat batu dan pohon tampak hidup. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sosok tinggi berjubah hitam, bayangan gelap, yang selama ini muncul dalam ujian-ujian sebelumnya. Kali ini bayangan itu lebih kuat, lebih nyata, dan aura gelapnya menyelimuti sekitarnya. Raden Wijaya, suaranya bergema. Kau pikir kau sudah siap? Puncak Lawu bukan untuk manusia biasa. Banyak yang menyerah ketika menghadapi kegelapan sejati. Aku akan menguji semua yang kau pelajari, keberanian, kesabaran, dan keyakinanmu. Wijaya menatap bayangan itu tanpa mundur. Ia mengingat semua pelajaran yang didapat dari hutan hitam, sungai malam, dan jejak masa lalu Sabdo Palon. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan energi bumi, angin, dan cahaya bulan yang bersatu dengan jiwanya. Dengan hati yang tenang, ia berkata, "Aku tidak takut. Jalan Sabdo Palon bukan tentang menghindari kegelapan, tapi menghadapi dan memahami kegelapan itu." Bayangan gelap tersenyum tipis, lalu membelah kabut, menciptakan ilusi puncak gunung yang berlapis-lapis. Setiap lapisan menguji rasa takut dan ego Wijaya. Di satu lapisan ia melihat kegagalan masa lalunya, di lapisan lain bayangan orang yang ia cintai memohon pertolongan, sementara suara-suara mengoloknya terdengar dari setiap arah. Namun kali ini, Wijaya mampu menatap setiap ilusi tanpa terjerumus, membiarkan semuanya berlalu sambil menjaga ketenangan batin. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul di tengah kabut, membentuk sosok Sabdo Palon dewasa. Wajahnya teduh, penuh wibawa. Matanya menatap jauh ke horizon seolah melihat seluruh masa lalu dan masa depan sekaligus. Raden Wijaya, suaranya lembut namun tegas. Kau telah melewati semua ujian dan menghadapi bayangan terbesarmu. Puncak Lawu bukan hanya tempat rahasia, tetapi simbol pencapaian kesadaran. Kau memahami bahwa kegelapan ada untuk mengajar, bukan menghancurkan. Kau belajar bahwa hati yang bersih mampu menyeimbangkan cahaya dan gelap, manusia dan alam, masa lalu dan masa kini. Wijaya menunduk, merasakan getaran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik, melainkan transformasi spiritual yang mendalam. Setiap langkahnya, setiap ujian, adalah bagian dari pembelajaran untuk menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia gaib, sebagaimana Sabdo Palon lakukan dahulu. Sabdo Palon kemudian mengulurkan tangan, dan di telapak tangan itu muncul bola cahaya kecil, lembut namun penuh energi. Ini adalah inti dari jalan Sabdo Palon. Katanya, cahaya yang akan membimbingmu, bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk dipahami. Kau sekarang siap untuk membawa warisan ini, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk mereka yang mencari keseimbangan di dunia. Saat Wijaya menerima cahaya itu, kabut dan bayangan gelap menghilang. Puncak Gunung Lawu yang semula tampak misterius kini jelas, diterangi oleh cahaya bulan dan bintang. Ia berdiri di sana, merasakan keseimbangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Antara takut dan berani, gelap dan terang, dunia nyata dan dunia gaib. Malam itu, di puncak Lawu, Raden Wijaya mengerti satu hal penting. Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang kesadaran diri, keberanian menghadapi kegelapan,
dan kemampuan menyeimbangkan semua kekuatan yang ada di dunia. Dan Sabdo Palon, sosok yang selama ini menjadi legenda, kini terasa hidup dalam setiap napas dan langkahnya sendiri. Pencerahan di puncak Sabdo Palon. Dini hari di puncak Gunung Lawu, kabut pagi bergulung perlahan di antara batu-batu besar. Raden Wijaya duduk di tepi tebing, memandang ke arah desa Tlogopakis yang tampak kecil di kejauhan. Malam-malam ujian, bayangan gelap, hutan hitam, sungai malam, hingga jejak masa lalu Sabdo Palon kini terasa seperti perjalanan panjang menuju inti kebenaran. Hatinya terasa tenang, namun kesadaran baru menyelimuti setiap pikirannya, bahwa puncak spiritual bukanlah tempat, melainkan keadaan batin. Tiba-tiba, angin dingin berhembus lebih kencang, membawa bisikan yang familiar, suara Sabdo Palon yang lembut namun penuh wibawa. Raden Wijaya, kau telah menapaki jalan panjang, menghadapi ketakutan, ilusi, dan godaan. Kini saatnya untuk memahami rahasia terakhir, inti dari semua ujian dan perjalanan ini. Di hadapannya, muncul bola cahaya besar, memantulkan bayangan batu dan kabut di sekitarnya. Cahaya itu berputar, perlahan membentuk wujud Sabdo Palon yang dewasa, penuh wibawa, dan mengeluarkan energi yang menenangkan sekaligus menggetarkan jiwa. Setiap langkahmu, Raden, adalah cerminan perjalanan spiritualku. Apa yang kau hadapi bukan hanya ujian fisik atau roh, tetapi cerminan dirimu sendiri, masa lalu manusia, dan keseimbangan alam semesta. Wijaya menunduk, mencoba menyerap energi itu. Ia menyadari, perjalanan ini bukan hanya tentang keberanian atau kemampuan melihat roh. Ini adalah tentang kesadaran diri, tentang bagaimana seorang manusia mampu berdamai dengan ketakutannya, menerima gelap dan terang dalam dirinya, serta menjadi perantara antara manusia dan alam gaib, sebagaimana Sabdo Palon lakukan. Sabdo Palon mengulurkan tangan, dan cahaya di telapak tangannya memancarkan simbol-simbol mistis yang berputar di udara. Rahasia terbesar, Sabdo Palon bersuara, adalah memahami bahwa semua yang kau lihat, bayangan, godaan, ilusi, adalah bagian dari dirimu sendiri. Kau tidak bisa menaklukkan dunia tanpa menaklukkan diri sendiri. Kau tidak bisa memahami alam gaib tanpa memahami hatimu sendiri. Wijaya menatap bola cahaya itu, dan perlahan ia melihat refleksi dirinya di dalam simbol-simbol yang berputar. Setiap simbol mencerminkan momen ujian yang ia lalui, sungai malam, hutan hitam, bayangan gelap, hingga sejarah Sabdo Palon muda. Ia menyadari bahwa semua itu terhubung dalam satu garis besar, pembelajaran, kesadaran, dan transformasi batin. Raden Wijaya, lanjut Sabdo Palon, kau sekarang siap untuk membawa cahaya ini kembali ke dunia manusia. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk dipahami dan diterapkan. Ingat, perjalanan spiritual tidak berhenti di sini. Setiap manusia yang kau temui, setiap kesulitan yang datang, adalah kesempatan untuk menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Dengan hati yang terbuka, Wijaya merasakan energi cahaya itu masuk ke dalam dirinya, menenangkan ketakutan, menguatkan keberanian, dan memurnikan pikirannya. Ia merasakan koneksi yang mendalam dengan bumi, angin, air, dan roh-roh leluhur. Sabdo Palon tersenyum lembut, lalu perlahan memudar, meninggalkan Wijaya sendiri di puncak Gunung Lawu. Di kejauhan, desa Tlogopakis mulai tersibak cahaya matahari pagi. Sungai, hutan, dan pegunungan terlihat damai. Namun Wijaya tahu bahwa damai ini adalah hasil keseimbangan yang dijaga melalui kesadaran, keberanian, dan hati yang bersih. Ia menatap horizon, menyadari bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir, tetapi kini ia siap menempuhnya dengan penuh pengertian dan keyakinan. Raden Wijaya turun dari puncak. Setiap langkahnya membawa ketenangan dan kekuatan baru. Ia tahu bahwa bayangan gelap, ujian, dan godaan bukan lagi ancaman, melainkan guru yang menuntunnya menuju pencerahan. Ia telah melihat rahasia Sabdo Palon, memahami inti dari legenda itu, dan kini menjadi bagian dari warisan spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam gaib. Saat ia mencapai desa, kabut pagi mulai menghilang. Sinar matahari menembus rumah-rumah panggung dan jalan setapak. Wajah penduduk desa yang ia kenal tampak hangat, namun baginya,
Yang paling penting adalah cahaya yang kini menyala di dalam hati, cahaya yang menunjukkan jalan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi mereka yang mencari keseimbangan dan pemahaman antara dunia manusia dan dunia spiritual. Malam itu, Raden Wijaya menatap Gunung Lawu dari kejauhan, tersenyum dalam diam. Ia tahu, legenda Sabdo Palon tidak lagi hanya cerita. Ia hidup dalam setiap langkah, setiap napas, dan setiap hati yang berani menapaki jalan spiritual yang penuh rahasia, tantangan, dan cahaya.